Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u, bab keempat. Kemarin sudah kita pelajari. Bab ketiga, adab seorang santri kepada gurunya. Sudah kita pelajari banyak, sudah kita amalkan, alhamdulillah sudah berjalan. Kita lanjutkan yang ke bab yang keempat, yaitu tentang fi adabil muta'allimi, tentang adabnya seorang pelajar, fi durusihi, di dalam pelajarannya muta'allim, wa ma ya'tamituhu ma'asyaihi, dan apa yang menjadi pedoman bagi gurunya, warrafaqati, dan beberapa tujuan, wa fihi salasata asyara nau'an minal adab. Di dalam bab yang keempat ini ada 13 pembahasan, 13 macam atau 13 adab. Adab seorang pembelajar, murid, santri di dalam pelajaran. Apa saja? Yang pertama tentang al-awwal, yang pertama ayyabda'a bi fardhi ainihi, memulai belajarnya tadi itu seorang muta'alim bi fardhi ainihi, dengan pelajaran yang fardu ain. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pelajaran yang bersifat fardu ain itu ada 4 macam pelajaran. Fardu ain itu apa? Fardu itu manahu ada? Fardu itu wajib. Ainun mata. Ainun mata. Ainun itu artinya mata, betul. Tapi ain di sini itu artinya adalah individu. Fardu ainin artinya kewajiban setiap individu. Setiap individu wajib mempelajari ilmu ini. Ini yang pertama. Jadi kewajiban kita dalam pelajaran apa? Mempelajari ilmu yang fardu ain. Fardu ain itu setiap orang wajib melakukan. Seperti apa contohnya Ustaz? Contohnya sholat 5 waktu, fardu ain. Sholat Jumat, fardu ain, wajib setiap individu. Paham ya? Puasa, fardu ain, semuanya wajib berpuasa, meskipun nanti ada pengecualian bagi yang sakit, ada yang udzur, musafir. Tapi hukum asalnya adalah fardu ain. Fardu ain itu wajib bagi setiap individu, dan ilmu ini, yang pertama ini adalah ilmu yang wajib bagi individu. Kalau nanti kalian jadi orang tua, jadi bapak, jadi kepala keluarga, gitu ya, diajarkan kepada anak-anaknya ilmu yang fardu ain dulu. Bapak ibu yang di rumah, itu wali santri, gitu ya, ilmu fardu ain ini wajib bagi setiap individu. Kalau kita punya anak, ilmu ini yang kita ajarkan terlebih dahulu, karena fardu ain, wajib bagi individu. Yang pertama, fardu ain itu menurut Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu ada 4. Apa saja Ustaz? Ya, arba'at ulum. Yang pertama adalah al-walan ilmu zat al-aliyah, yaitu ilmu tentang zat yang maha luhur. Artinya apa? Ilmu tentang tauhid. Belajar ilmu tauhid itu hukumnya adalah fardu ain. Ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu fardu ain. Ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Tuhan kita, itu ilmu yang bersifat fardu ain. Seperti apa Ustaz? Ilmu tauhid itu wa yakfihi ayataqida annaha maujudatun, dan kita cukup
Belajar ilmu tauhid itu pertama mengetahui bahwasanya Allah itu maujud, Allah itu ada. Yakin. Kalau kita nggak belajar ilmu tauhid, ya nggak tahu kalau Tuhan kita itu ada. Ya, makanya yang kita pelajari itu adalah ilmu tauhid. Meyakini, ya awalnya dari tahu. Tahu dari mana? Dari belajar atau dikasih tahu. Dikasih tahu itu juga namanya belajar. Maujud, Allah itu ada. Allah ada tanpa ada yang mengada. Pertama Allah ada, maujud. Kita harus yakin. Yang kedua qadimatun, Allah yang maha dahulu. Awalun bila tidak wa akhirun bila intiha. Allah yang maha awal, tidak ada permulaan, yang maha akhir, tidak ada akhirnya. Qadimatun, baqiyatun, Allah yang maha kekal. Kita harus tahu seperti itu. Kalau nggak tahu gimana? Ya belajar. Munazzahatun 'anil naqaisi, Allah itu suci, bersih dari sifat-sifat kurang. Allah itu bersih dari segala kekurangan, tidak ada kekurangan sama sekali. Itu ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttasifatun bi sifatil kamalat, Allah itu memiliki sifat yang sifatnya maha sempurna. Itu ilmu tauhid. Kita tahu tentang Allah itu ada, Allah itu kekal, Allah itu maha awal, maha akhir. Allah itu memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Kita harus pelajari ilmu itu terlebih dahulu. Walau dulu kalian itu dulu di SD dapat pelajaran ini apa enggak? Kalau dulu Ustaz di MI diajarin ada materi akidah, man khalaqal qamara, Allahul ladzi khalaqal qamara, man khalaqas syamsa, Allahul ladzi khalaqas syamsa, man khalaqal jannata, Allahul ladzi khalaqal jannata. Pertanyaan itu dihafalkan dan disetorkan dulu Ustaz MI. Enggak tahu lupa kelas berapa, kelas 3 atau kelas berapa. Pelajaran tauhidnya seperti itu. Kemudian menghafalkan aqidatul awam tentang Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat wajib, sifat mukhal, sifat. Kemudian nanti naik jenjang lagi. Ilmu tentang tauhid ini kita pelajari terlebih dahulu. Ya, paham ya? Jadi yang diajarkan pertama itu. Dan lebih sering diajak berbicara tentang bahasa-bahasa keimanan. Jadi tidak hanya berbicara tentang hukum di dunia saja, tapi mengindahkan bahasa-bahasa keimanan. Contoh seperti ini. Ayo nih kerja bakti bakar sampah. Nanti yang ikut kerja bakti Ustaz belikan teh manis. Itu kan pahalanya cash langsung. Yang ikut kerja bakti dibelikan teh manis. Siapa yang belikan? Ustaz. Tapi nggak hanya seperti itu. Ayo ikut kerja bakti bakar sampah, nanti dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lu jarang kan orang mau ngomong kayak gitu? Jarang kan orang mau ngomong kayak gitu? Ayo ikut bucor pondok. Nanti Masya Allah pondok ini jadi masjid, masjidnya dipakai sholat, pahalanya mengalir selama masjid ini dipakai tempat sholat, pahalanya langsung dari Allah. Gak usah mengharap apa-apa. Jarang orang mau ngomong seperti ini, bahasa-bahasa keimanan. Ya, karena mungkin dasarnya dari ilmu tauhidnya tidak ada dasar, tidak ada bekal. Nah, ini penting, anak-anak perlu belajar itu. Itu ilmu yang pertama tentang ilmu fardu ain. Intinya adalah ilmu tentang ilmu tauhid atau ilmu akidah, ilmu yang mengenalkan kita kepada Tuhan kita. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan bumi, langit, matahari dan isinya? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Jangan sampai kita tidak tahu, umur segede ini ditanya siapa yang menciptakan gunung?
Bahkan kalau kita mau jujur-jujuran, yang menciptakan pondok ini siapa Ustaz? Allah. Buktinya tukang itu adalah perantara Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak langsung kun fayakun mawjud langsung ini, enggak. Paham tuh ya? Nanti ada kajiannya sendiri. Yang pertama ilmu tentang Azat al-aliyah atau ilmu tauhid. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat yang maha mulia, punya sifat qudrah, maha kuasa, iradah, Allah itu maha menghendaki, ilmu Allah maha mengetahui, al-hayah, ilmu Allah maha hidup, as-sam'i, Allah maha mendengar, al-basar, Allah maha, al-kalam, Allah maha berbicara. Kita tahu semuanya Allah memiliki sifat-sifat ini. Maha berbicara, maha hidup, gitu? Berdiri sendiri. Kita punya keyakinan ini dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, anak-anak seumpama mau ke dapur, sandalnya putus, nggak punya sandal. Karena di depan kamar rusak ada sandal nganggur. Sandal siapa nih nggak dipakai ini? Kira-kira antum pakai apa enggak? Pakai apa enggak? Kalau kamu pakai berarti kamu tidak yakin bahwasanya Allah itu maha melihat. Kamu gosok tapi dilihat Allah. Loh, akidah itu di situ. Ada jajan energen di atas kasur temennya. Diambil apa enggak? Kok senyum? Berarti yang ada pengalaman ngambil ini. Kira-kira diambil apa enggak? Kalau kamu ambil, berarti apa? Gosok makanan. Kalau dipakai namanya mencuri. Saya amankan, Ustaz. Wah, iya diamankan dalam perut. Kalau kamu ambil itu berarti kamu nggak yakin kalau Allah itu maha melihat. Saya yakin Ustaz, Allah maha melihat. Tapi saya kepepet mencuri kok kepepet. Nah ini Allah maha mengetahui, maha mendengar. Kalian apa yang dikerjakan di kamar sendirian, di kamar mandi sendirian, Allah maha tahu. Ya, itu kita yakin. Kemudian yang kedua, ilmu fikih, tentang ilmu fikih. Kok ilmu fikih kok asalis yang ketiga ya? Oh iya. Ilmu sifat tadi ini ya. Yang kedua adalah tadi ilmu tentang zat yang maha tinggi. Yang kedua adalah ilmu tentang sifat Allah. Asalis yang ketiga adalah ilmu fikih. Yang ketiga tentang ilmu fikih. Ilmu fikih itu yang bagaimana Ustaz? Apa itu ilmu fikih? Pelajaran fikih kelas 1 halaman pertama. Al-fiqhu bimakna al-fahmu. Definisi fikih menurut istilahnya al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyati al-muntasabati wa jilatuha tafsiliyah. Apa semuanya itu ilmu fikih. Ilmu tentang kehidupan kita sehari-hari yang kita kerjakan berdasarkan dalil-dalil secara terperinci. Apa saja hubungannya ilmu fikih yang wajib kita ketahui? Ilmu fikih, ilmu tentang min toharotin, toharoh, bersuci. Udah besar usia SMP belum bisa bersuci. Kalau buang air kecil gimana bersucinya? Buang air besar gimana bersucinya? Wudu, gimana cara wudu yang benar? Toharah kan tentang wudu, istinja. Kalau sudah balik mandi besar. Yang sudah belum balik siapa angkat tangan? Oh, udah balik semuanya ya. Olin, kelas? Arif. Nanti ada daurah ya tentang balik ini. Lu wajib tahu anak-anak ini.
ilmu tentang toharoh. Waduh, tadi malam mimpi, nggak tahu, dikira cuma ngompol. Pagi-pagi ya wudhu biasa ikut sholat karena nggak tahu. Nah ini harus tahu ilmu tentang toharoh. Darah itu najis apa enggak harus tahu. Yang kategori najis yang bagaimana, yang dimakfu itu yang bagaimana, bagaimana mensucikannya. Baju yang kotor, gimana cara mensucinya, cara mencucinya. Mencuci baju itu ada aturannya. Jangan sampai baju yang kita cuci itu tercampur dengan najis. Ada caranya Ustaz? Ada. Bab mencuci baju, gak sembarangan. Gak sembarangan kalau baju kotor. Makanya anak-anak itu kalau di pondok itu kalau punya baju kotor itu jangan dimasukkan ke dalam lemari. Baju habis dipakai main itu ditaruh di ember. Yang di dalam lemari itu hanya baju-baju yang bersih. Jangan habis dipakai main bola masukkan lemari. Nanti mau sholat cari lagi, dipanggil lagi, dipakai. Masukkan lagi lemari, besok main bola diambil lagi. Akhirnya satu lemari bau perengus semuanya. Bau semuanya. Baju main bola sendiri, baju ngaji sendiri, baju sekolah sendiri, begitu. Jangan dicampur-campur. Hanya saat melihat anak-anak kreatif lemarinya dibuat sekat-sekatan, itu bagus berarti. Itu bagus. Yang baju kotor yang antum anggap sudah najis, jangan ditaruh di dalam lemari, taruh di ember. Jangan direndam juga lama-lama, direndam sampai 3 minggu belum dicuci-cuci, ya Allah, sampai bau banget. Tapi alhamdulillah nggak ada ya, ngerendam malam pagi dicuci, ngerendam pagi itu juga dicuci. Toharoh ini penting karena toharoh ini berhubungan dengan keabsahan sholat kita. Di antara syarat sahnya sholat itu adalah toharotul badan, toharotul libas, wa toharotul makan. Badan kita suci, baju yang kita pakai suci, tempat yang kita tempati itu juga gimana kalau nyucinya ngawur kira-kira Ustaz? Kalau kalian nggak ngawur, insya Allah aman. Kalau Ustaz ini kadang hati-hati karena anak Ustaz ada yang ngompol, ada anak kecil sifayat gitu kadang ngompol pipis. Wah ini nyucinya harus dibedakan, dibasuh dulu, digirah dulu supaya najisnya tadi itu luntur, baru dimasukkan ke mesin cuci. Di mesin cuci pun nggak sembarangan masukkan ke mesin cuci. Kalau nyuci di mesin cuci itu, kalau Ustaz yakin baju kalian tidak najis, paling cuma bau keringat lah ya. Jadi tidak najis. Gimana Ustaz kalau nyuci di mesin cuci? Di mesin cuci dimasukkan, direndam dulu pakai air biasanya Ustaz. Direndam, habis direndam pakai air mengalir tadi itu airnya dibuang habis rendeman itu. Kemudian diisi air yang baru, dikasih deterjen baru digiling. Kalau nggak gitu, air pertama ya diisi, diberi deterjen, digirah, kemudian dikasih parfum, bilasan terakhir tadi itu pakai air mengalir. Jadi air gerocok begitu dibilas baru dimasukkan ke dalam pengering. Itu suci karena air kita tidak ada 2 kulah. Kalau dalam madzhab Syafi'i kan untuk mensucikan najis itu harus menggunakan air 2 kulah. Kalau nggak ada 2 kulah, airnya harus mengalir. Kan begitu. Itu ada tata cara mencucinya, nggak gedeblek, masukkan, giling, dikeringkan, dijemur. Iya bersih, tapi masih ada najisnya. Itu disebut najis apa? Najis apa namanya? Najis hukmiyah. Najisnya tidak ada, tapi secara hukum baju itu masih najis. Najis apa namanya? Kalau najisnya maujud, ini Ustaz. Ini najis apa namanya? Iya, karena jangan sampai baju kita itu ada najis hukmiyahnya. Tapi kalau antum insya Allah nggak ada yang ngompol. Kalau mau buang air kecil di kamar mandi itu juga diatur, nggak asal berdiri, temboknya rata, pesing. Nah, kalau buang air kecil itu jongkok. Pokoknya Ustaz kalau masuk kamar mandi, kok kamar mandi itu pesing. Biasanya yang menggunakan kamar mandi itu buang air kecilnya pasti berdiri. Buang airnya di mana? Di kloset tadi itu. Kloset itu kan ada airnya itu kan, dibuangnya di situ. Jadi tinggal nyiram, buang nanti itu.
Kalau antum berdiri kemana-mana, buat angka lagi ya apa? Toharoh penting ini ya. Jauh sudah selesai bab toharoh itu. Najis, mukhafafah, mutawasitoh, mughaladoh, sudah semuanya. Tentang sholat. Sholat ini juga belajar ilmunya. Ya, ilmu fardhu ain tentang sholat. Kalau sudah balik, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, anak umur 7 tahun itu harus diajari apa? Sholat. Kalau diajari sholat gimana Ustaz? Yuk diajari semuanya. Syaratnya sholat. Kalau sholat itu harus menutup aurat. Mau diajari sholat, berarti diajari tata cara menutup aurat. Berarti juga diajari apa? Wudhu. Berarti juga diajari apa? Bacaan sholat. Umur berapa tadi? 7 tahun. 7 tahun sudah bisa bacaan-bacaan sholat, sudah bisa bersuci, sudah bisa pipi sendiri, cepok sendiri, sudah bisa berwudu, diajari. Itu ilmu fardhu ain. Alimu autadakum as-sholata wa hum abna'u sab'a sinin. Umur 7 tahun ajari sholat. Kalau umur 10 tahun nggak mau sholat, fadribuhum wa hum abna'u asyra sinin. Kalau umur 10 tahun nggak mau sholat disuruh mukul. Jadi ilmu tentang sholat. Kemudian wasiam, ilmu tentang apa? Puasa. Berarti kalau ilmu tentang puasa berarti tahu dong syaratnya puasa, puasa sahnya puasa, yang membatalkan puasa. Berarti diajari semuanya di situ. Siapa yang mengajari di sini? Kewajiban mengajari ini semuanya adalah orang tua. Bukan pondok, bukan sekolah. Yang mengajar adalah orang tua. Ini yang ketiga, ilmu tentang ilmu fikih. Ini penting anak-anak, ya. Ilmu fikih itu penting karena itu hubungan dengan ibadah kita sehari-hari. Sholat kita ini sah apa enggak, betul apa enggak, batal apa enggak, puasa kita ini sah apa enggak, betul apa enggak, batal apa enggak. Ini penting, perlu kita perhatikan dengan benar-benar pelajaran fikih ini. Makanya ini termasuk ilmu yang fardhu ain. Apalagi kalau perempuan. Apalagi kalau perempuan masuk usia balik, menstruasi, haid. Wah, itu ada ilmunya. Ada apa ilmunya? Wah, jangan sampai anaknya haid enggak tahu. Loh, kalau kamu sudah keluar darah ini disebut haid. Apa saja yang nggak boleh dilakukan orang haid? Sholat. Boleh apa enggak orang haid sholat? Nggak boleh. Puasa. Boleh apa enggak orang haid puasa? Nggak boleh. Tawaf. Orang haid boleh nggak tawaf? Nggak boleh. Berapa hari? Maksimalnya itu 15 hari. Paling sedikit sehari semalam atau 24 jam. Loh, itu harus tahu. Berarti kalau seusia antum anak SMP, MTS yang khususnya perempuan akhwat itu harus tahu tentang risalatul mahid. Risalatul mahid. Ustadz aja dulu belajar tentang risalatul mahid, belajar. Darah yang paling kuat itu yang warnanya apa? Yang agak lemah warnanya apa? Nanti darah yang paling lemah itu apa? Darah permulaan itu warnanya bagaimana? Rasanya bagaimana? Loh, itu laki-laki harus belajar. Kalian nanti juga harus belajar. Kalau punya adik perempuan diajari, dikasih tahu. Kak, saya ini sudah 15 hari haid tapi kok masih keluar terus ya? Itu namanya istihadah. Namanya darah apa? Istihadah. Lo harus tahu. Oh, ini perempuan. Oh, itu lebih banyak lagi hukumnya kalau perempuan. Kalau laki-laki gampang. Gak ada haid antum, cuma mimpi bangun kemudian mandi selesai sholat lagi. Kalau perempuan enggak, bisa sampai 15 hari. Kalau haid enggak sholat, enggak puasa, 15 hari. Masya Allah, itu harus tahu. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah yang keempat adalah ilmul ahwal wal maqamat. Ilmu tentang tingkah laku. Nah, ini fardhu ain, ilmu tentang adab.
tingkah laku, tentang apa ya, akhlak, tentang mengatur apa namanya jiwa, mengatur diri, itu penting juga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, ilmu akhlak. Gimana kalau ngomong sama orang tua? Gimana kalau ngomong dengan sebaya? Gimana kalau berakhlak dengan anak yang lebih kecil? Ilmu tentang akhlak, terutama akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu fardu ain. Yang pertama tadi ilmu fardu ain apa? Ilmu tentang tauhid atau adzat al-aliyah. Yang kedua, ilmu tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ilmu tentang fikih. Yang ketiga, tentang ilmu tentang akhwal. Akhwal itu bisa termasuk ilmu apa namanya ya, profesi. Itu fardu ain. Kalian profesinya apa? Profesinya sebagai guru. Berarti harus tahu ilmu tentang keguruan, gimana cara ngajar yang baik, harus tahu. Fardu ain itu. Kalian sebagai dokter harus tahu ilmunya dokter. Jadi dokter kok enggak tahu cara nyuntik gimana? Ya. Itu ilmu ahwal masuk ke dalam ilmu fardu ain. Kalian jadi insinyur harus tahu ilmu tentang keinsinyuran. Arsitek, gimana ini ukurannya berapa, ini begini, harus tahu. Jadi petani termasuk ilmu ahwal, itu juga harus tahu ilmu tentang pertanian. Kalian jadi anggota DPR harus tahu tentang ilmu tentang apa? Jadi anggota DPR, jangan sampai tidak tahu. Kalau jadi santri, ilmu jadi santri itu harus tahu. Paham ya? Kalau jadi orang tua, yuk juga harus belajar gimana sih jadi orang tua yang baik itu bagaimana. Itu termasuk ilmu ahwal, ilmu fardu ain, ilmu profesi kalian saat itu harus tahu secara detail. Oh, saya ini sebagai ustadz, jadi harus tahu ilmunya ustadz itu harus tahu. Jadi guru, pengajar, dosen harus tahu ilmu dosen itu bagaimana. Ilmunya mengajar itu bagaimana? Belajar. Kalau nggak tahu belajar. Itu disebut dengan ilmu ahwal. Ilmu tentang tingkah laku yang termasuk dalam pekerjaan spesialisasi tadi itu. Paham tuh? Ini fardu ain. Diingat-ingat ya anak-anakku ya. Ilmu ini tentang tauhid harus kalian tahu benar. Ilmu tentang sifat Allah ya itu juga. Ini ilmu dzat al-aliyah, ilmu sifat ini sama, ilmu tentang tauhid. Dua poin ini itu sama. Ya, kemudian ilmu fikih yang berhubungan dengan amal ibadah kita. Gimana kalau sholat ini saya bener enggak? Ya, saya takbirnya begini itu bener apa enggak? Tak taruh di pinggang sini bener apa enggak? Tak lewerin gini itu bener apa enggak? Bacaan saya ini bener apa enggak? Mulai dipelajari di situ. Kemudian yang terakhir adalah ilmu tentang profesi kita, al-akhwal. Kalau jadi dokter, ilmunya kedokteran harus benar-benar tahu. Kalau jadi ustadz, jadi guru, jadi pengajar, harus tahu ilmunya menjadi seorang guru. Ini diingat-ingat benar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita, orang yang baik sama kita, kalau ada yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.